Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas bab 3 yaitu konstitusi. Dengan beranggotakan saya Ardeli Nentiana dan ketiga teman saya yaitu Neng Tria, Anissa Sucia Aminda, dan Nurul Fitri. Di sini saya akan membahas bagian A yaitu hakikat konstitusi. Dilihat dari segi sejarahnya, konstitusi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Konstitusi mencakup segala hal tentang kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Aristoteles menyebutkan bahwa konstitusi sebagai politeia. Politeia diartikan sebagai kekuasaan dalam sebuah negara. Selain politeia dikenal juga istilah nomoi, yaitu undang-undang. Politeia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari nomoi, karena politeia memiliki kekuasaan untuk membentuk, sedangkan nomoi adalah peraturan yang dibentuk. Menurut para ahli, konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas. Pertama, ada konstitusi dalam arti luas. Konstitusi meliputi keseluruhan peraturan yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu konstitusi dalam arti sempit. Dalam pengertian yang sempit berarti konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Anggapan ini terjadi karena adanya paham kodifikasi. Di Indonesia dalam praktik penyelenggaraan negara menyebutkan bahwa konstitusi adalah undang-undang dasar. Yang ketiga ada konstitusi secara arti material, tentang hal pokok, struktur, dan organisasi pada sebuah negara. Yang keempat ada konstitusi dalam arti formil, hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Yang kelima ada konstitusi dalam pandangan para ahli. Yang pertama ada dari Lassalle, konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Yang kedua ada dari Sri Sumantri, yaitu ahli hukum dari Indonesia. Konstitusi berarti sebuah naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Tiga ada Hermann Hiller, yaitu ahli hukum dari Jerman, membagi konstitusi dalam 3 pengertian. Yang pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat pada suatu kenyataan. Yang kedua yaitu dalam arti hukum. Yang ketiga yaitu konstitusi sebagai peraturan hukum tertulis. Yang keempat yaitu KCWR, mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dan yang kelima ada Carl Schmitt, yaitu ahli filsafat dari Jerman, membagi menjadi 4 pengertian konstitusi. Kemudian untuk yang pertama yaitu konstitusi dalam arti absolut. Dalam arti relatif, konstitusi dibagi menjadi 2 sub-pengertian. Yang pertama, konstitusi sebagai tuntutan dari golongan Borgius liberal. Yang kedua, konstitusi dalam arti formal atau konstitusi tertulis. Yang ketiga, yaitu konstitusi dalam arti positif. Konstitusi dalam arti positif berarti mengandung pengertian keputusan politik yang tertinggi berhubungan dengan pembuatan Undang-Undang Dasar di Jerman pada tahun 1919. Yang keempat yaitu ada konstitusi dalam arti ideal, yang berarti bahwa konstitusi adalah cita-cita yang diinginkan oleh kaum borjuis liberal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki pengertian yang sangat luas, meskipun beberapa negara mengaitkan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Inggris merupakan salah satu contoh negara yang memiliki konstitusi secara tidak tertulis. Negara yang memiliki konstitusi tertua di dunia adalah negara San Marino. Konstitusi San Marino diberlakukan pada tahun 1600 dan masih menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai, tujuan, dan fungsi konstitusi. Nilai-nilai dalam konstitusi dibagi menjadi 3. Pertama, nilai normatif. Konstitusi memiliki nilai normatifnya jika sudah resmi diterima oleh suatu bangsa. Kedua, nilai nominal. Konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna, karena pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Dan yang ketiga, nilai semantik. Dikatakan bernilai semantik jika hanya untuk kepentingan penguasa saja. Yang kedua ada tujuan konstitusi. Konstitusi dibentuk untuk hal berikut. Pertama, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak akan terjadi kesenang-wenangan. Yang kedua, konstitusi melindungi hak asasi manusia. Dan yang ketiga, konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggara negara. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Secara garis besar, konstitusi memiliki 2 fungsi utama. Pertama, berfungsi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Mekanismenya dilakukan melalui pembagian kekuasaan. Dan yang kedua, menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas bagi negara yang menganut asas demokrasi konstitusional. Undang-Undang Dasar berfungsi membatasi dan membagi kekuasaan. Secara vertikal, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian. Secara horizontal, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Secara garis besar, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan mengenai: pertama, organisasi negara. Ketentuan ini membagi kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak asasi manusia, misalnya hak hidup, hak beragama, hak jaminan pendidikan, hak jaminan penghidupan yang layak, dan hak memperoleh jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, ada proses mengubah undang-undang dasar, misalnya proses perubahan undang-undang dengan cara referendum atau mengacu pada ketentuan dalam konstitusi itu sendiri. Yang keempat, ada larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Tujuannya untuk menghindari perpecahan dalam negara, misalnya larangan mengubah susunan negara kesatuan atau serikat. Yang terakhir, memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita dan ideologi negara Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ketiga dan keempat. Materi yang selanjutnya yaitu kedudukan konstitusi. Pengertian konstitusi dibatasi pada Undang-Undang Dasar 1945 dan kedudukannya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain. Undang-Undang Dasar membutuhkan peraturan perundang-undangan lain untuk menjabarkan ketentuan pokok yang bersifat umum. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena peraturan tersebut akan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Secara umum, kedudukan konstitusi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan negara. Contohnya, pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. Menurut Kasubdit Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah 2, Darsyad, hak dasar yang dimiliki manusia ada 10, mulai dari hak untuk hidup hingga hak anak. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Peraturan perundang-undangan sebuah negara dapat dirinci dan diurutkan berdasarkan tingkatannya, mulai dari terendah hingga yang tertinggi menyerupai piramida. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutannya dimulai dari peraturan daerah kabupaten atau kota, peraturan daerah provinsi, peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, ketetapan MPR, terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai konstitusi atau bukan tergantung pada sudut pandang. Jika dipandang dalam arti sempit, Undang-Undang Dasar 1945 termasuk konstitusi. Namun, dalam arti luas, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari konstitusi karena konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas. Tidak sebatas peraturan tertulis, peraturan tidak tertulis pun merupakan bagian dari konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia yang berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nilai dan makna yang besar bagi bangsa Indonesia sebagai nilai pokok kaidah yang fundamental dan mencerminkan tertib hukum. Nilai-nilai pokok kaidah negara yang fundamental yaitu: pertama, peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara, yaitu berdasarkan sejarah, PPKI sebagai badan yang mewakili bangsa Indonesia telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya pernyataan lahir atau diijab kabulkan, yaitu sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara pembentuknya. Dalam hal materi, Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan negara yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat dunia yang merupakan penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif.
Adapun tujuan khusus dihubungkan dengan status Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. 2. Ada asas kerohanian negara, yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ketiga, ada asas politik negara yang merupakan dasar penyelenggaraan negara, di mana terdapat 3 asas politik negara Indonesia, yaitu dasar hukum atau undang-undang dasar, bentuk pemerintahan republik, dan negara yang berkedaulatan rakyat. Salah satu kasus konstitusi yang akan kami bahas yaitu adalah pembakaran bendera merah putih. Bendera merah putih menjadi salah satu ciri identitas nasional yang harus tetap kita jaga dan lestarikan. Bendera Republik Indonesia diwarnai dengan merah dan putih yang berarti melambangkan semangat jiwa bangsa Indonesia dan memiliki hati yang suci. Tindakan membakar bendera merah putih adalah suatu hal yang sangat melanggar konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 35 sudah diatur bahwa bendera Indonesia adalah merah putih. Sehingga jika ada yang melakukan sesuatu pelecehan terhadap bendera Indonesia, berarti itu sudah masuk ke dalam pelanggaran konstitusi. Kasus terbaru pembakaran bendera yang baru saja terjadi yaitu diduga oleh seorang pria, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia. Dalam sebuah video berkisaran 30 detik tersebut memperlihatkan bahwa pria tersebut sedang membakar bendera yang ada di sebuah tiang dengan menggunakan korek api. Hal tersebut tentu sangat melanggar konstitusi dan merupakan perilaku yang sangat tidak beretika. Kenapa pelaku pembakaran bendera merah putih dikatakan sebagai pelanggaran konstitusi? Ya jelas saja, karena hal ini sudah diatur dan dilarang dalam undang-undang dengan sanksi hukum tertentu. Rujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Hal ini dituliskan pada bab 1 pasal 24 huruf A. Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Bendera negara dalam hal ini adalah sang merah putih. Lalu, apa ancaman yang akan diterima oleh pelaku yang melanggar aturan ini? Dikatakan dalam bab 7 pasal 66, setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Materi selanjutnya yaitu mengenai kasus atau masalah yang berhubungan dengan konstitusi negara. Salah satunya, pada tahun 2017 telah terjadi kembali tindakan korupsi yang dialami oleh para pejabat negara. Pejabat yang diberi amanah untuk membuat pemerintahan menjadi lebih baik, malah menyalahgunakan amanah tersebut dengan korupsi. Korupsi hambalang menjadi kasus korupsi yang beger di masyarakat karena kerugian negara sangat besar. Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini merugikan negara dengan menyalahgunakan uang sebesar 706 miliar rupiah dari total 1,2 triliun alokasi dana APBN saat itu. Kasus korupsi ini terjadi sangat lama dan lama pemecahannya karena pembuktian dalam kasus keterangan para saksi dan tersangka. Para tersangka besar yang terlibat adalah pertama, Andi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Kedua, Deddy Kusnendar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Ketiga, Anas Urbaningrum, anggota DPR. Dan yang keempat, Direktur Operasi sekaligus Kepala Divisi Konstruksi 10 aktif PT Adikarya Teguh Bagus Muhammad Nur. Kasus tersebut kami jadikan contoh pelanggaran konstitusi negara karena telah melanggar aturan yang berlaku, yaitu pada pasal 2 ayat 1 tentang pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang telah dijelaskan, kasus Hambalang tersebut sangat jelas berlawanan dengan konstitusi negara karena telah melakukan korupsi yang merugikan negara dan juga rakyat. Konstitusi dapat diartikan sebagai aturan yang menjalankan suatu organisasi pemerintah negara yang membimbing dan membatasi pelaksanaan kekuasaan pejabat pemerintah. Konstitusi dalam sebuah negara secara umum disepakati sebagai aturan dasar yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
aturan-aturan hukum tercakup di dalamnya, termasuk aturan hukum yang bertujuan mencegah dan memberantas korupsi. Konstitusi menuntut kewenangan yang bersifat saling mengawasi. Pemberantasan kewenangan itu dilakukan agar tercipta sebuah kekuasaan yang terkontrol dari penyalahgunaan, termasuk kejahatan korupsi. Kewenangan tersebut kemudian terlembaga dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta mendapat mandat dari konstitusi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar selaku konstitusi negara. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih tegas dalam menangani permasalahan terkait kasus korupsi yang semakin meresahkan dan merajalela. Apabila terdapat banyak kasus pelanggaran yang dilakukan pejabat negara, maka hal ini dikhawatirkan dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dalam menjalankan konstitusi negara. Contohnya saja kasus Hambalang yang menyerap banyak nama pejabat negara. Seharusnya pejabat mempunyai rasa tanggung jawab untuk negara agar tindakan yang dilakukannya dapat diteladani oleh masyarakat dalam mewujudkan konstitusi negara. Tetapi kasus tersebut justru menunjukkan pejabat negara yang banyak melakukan pelanggaran dan tentunya hal ini tidak patut untuk dicontoh oleh masyarakat. Agar konstitusi negara dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar-dasar pemahaman, taat asas dan taat hukum, maka sangat diperlukan sikap positif dari setiap warga negara. Contohnya seperti 1. Bersikap terbuka terhadap konstitusi negara. 2. Mampu mengatasi masalah. 3. Menyadari adanya perbedaan. 4. Memiliki harapan realistis. 5. Penghargaan terhadap karya bangsa sendiri. Dan yang keenam, mau menerima atau patuh terhadap konstitusi negara. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2 tentang konstitusi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.